Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Lina Nugrawati Hatlesi, NPM 1001021070774. Saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Analisis Fatwa DSN MUI nomor 10 DSN MUI 4 tahun 2000 terhadap implementasi akad wakalah dalam praktik kurban online pada e-commerce Tokopedia. Yang pertama ada latar belakang. Berkurban adalah menyembelih hewan kurban dan mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Ibadah kurban adalah ibadah yang dilakukan pada bulan Zulhijjah, yaitu menyembelih hewan kurban dengan tuntunan syariat. Kurban online merupakan praktik ibadah kurban yang mekanisme pelaksanaannya dengan cara memesan melalui aplikasi, mulai dari pemilihan sampai dengan pembayaran. Perkembangan praktik ibadah kurban dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan kemudahan dalam pelaksanaannya, disebabkan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih. Salah satu hasil dari perkembangan ilmu teknologi yang sangat berperan dalam pelaksanaan ibadah kurban di masa pandemi seperti sekarang ini yaitu internet. Salah satunya yaitu Tokopedia. Berdasarkan pengelolaannya yang telah dilakukan e-commerce Tokopedia yang dalam pelaksanaannya menyediakan jasa praktik ibadah kurban online dengan menggunakan akad ekonomi Islam. Akad yang digunakan yaitu akad wakalah. Secara bahasa, wakalah berarti al-tahfidz yang berarti penyerahan, pendelegasian, pemberian mandat. Sedangkan secara istilah wakalah berarti suatu perjanjian di mana seseorang memberikan atau menyerahkan suatu wewenang kepada orang lain untuk menyelenggarakan suatu urusan dan orang lain tersebut menerima dan melaksanakannya. Selanjutnya itu pelaksanaan praktik ibadah kurban online yang telah dilaksanakan selama ini ternyata masih banyak dari masyarakat yang belum mengetahui bagaimana mekanismenya. Dan masih banyak dari mereka yang masih ragu dengan hukumnya menurut hukum Islam dan takut kurbannya tidak tersalurkan. Maka dari itu dapat ditarik rumusan masalah ada 3. Yang pertama, bagaimana konsep wakalah dalam fatwa DSN MUI nomor 10 tahun 2000. Yang kedua yaitu bagaimana praktik jual beli hewan kurban pada e-commerce Tokopedia. Yang ketiga yaitu bagaimana analisis fatwa DSN MUI nomor 10 tahun 2000 terhadap implementasi akad wakalah dalam praktik kurban online pada e-commerce Tokopedia. Selanjutnya yaitu ada metodologi penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitiannya yaitu yuridis normatif. Sumber data penelitian ada 2, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk teknik pengumpulan data ada 4, yaitu observasi, studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi. Untuk teknik analisis data yaitu ada editing, organizing, dan analyzing. Yang terakhir yaitu hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 10 DSN MUI 4 tahun 2000 terhadap akad wakalah. Konsep akad wakalah terbagi menjadi 3, yaitu rukun, ijab qabul, rukun dan syarat, dan yang ketiga yaitu apabila terjadi perselisihan antara para pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan administrasi syariah. Yang kedua yaitu berdasarkan praktik jual beli hewan kurban, Tokopedia sudah memenuhi dan sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI karena dalam praktiknya Tokopedia sangat terbuka dan mulai dari pembelian sampai penyalurannya bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang berbadan hukum. Terakhir yaitu berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan bahwa implementasi dan praktik kurban online yang dilakukan pada e-commerce Tokopedia sudah sesuai dengan apa yang tercantum dalam fatwa DSN MUI nomor 10 DSN MUI 4 tahun 2000 karena sudah memenuhi 3 poin, yaitu ijab qabul, rukun dan syarat, dan juga apabila terjadi perselisihan maka diselesaikan melalui badan administrasi syariah. Sampai saat ini belum ada kasus perselisihan
yang terjadi yang dilakukan di Tokopedia. Ketiga poin ini sudah dipenuhi dan dilaksanakan sesuai fatwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kurban online baik proses jual beli maupun penyaluran sudah sesuai dengan yang tercantum dalam fatwa DSN MUI nomor 10 DSN MUI 4 tahun 2000 tentang akad wakalah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.